Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Diva Putri Irwana, NPM 2081538, Fakultas Teknik Industri Pagi 2020. Akan mempresentasikan sedikit materi dari mata kuliah Fisika Dasar. Mari bersama kita simak. Materi selanjutnya adalah impuls. Kita memerlukan gaya untuk membuat benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya saat kita menendang bola yang diam di atas lapangan, bola akan melesat saat kita tendang. Gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut gaya impulsif. Perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda tersebut disebut impuls. Jadi, secara matematis, impuls dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan F dikali delta T, di mana I itu impulsnya. Dan saat kita mencari impuls, kita membutuhkan gaya impuls dan perubahan waktunya. Di mana rumus impuls sama dengan gaya impuls dikali perubahan waktu, yaitu T2 T akhir dikurang T awalnya. Karena impuls dapat didapatkan dari besaran gaya dengan selang waktunya, maka impuls termasuk besaran vektor, atau karena gaya merupakan besaran vektor. Arah impuls searah dengan gaya impulsnya atau F-nya. Jika gaya impulsnya berubah terhadap selang waktu yang digambarkan grafik F dikurang T di bawah, maka luas arsir dalam selang waktu delta T, di mana delta T sama dengan T akhir dikurang T awal, sama dengan luas arsir di bawah grafik F dikurang T, dengan batas nilai dari T1 saat kontak terjadi sampai dengan T2 saat kontak berakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi kontak terjadinya itu di awal, dan selang waktunya delta T ada di tengah-tengah dari kontak terjadi dan kontak terakhir, dan di tengah-tengah itu ada titik maksimumnya. Impuls itu luas daerah di bawah grafik F dikurang T. Jika waktu terjadinya tumbukan impuls semakin lama, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut akan semakin kecil. Contoh soalnya, kita bisa mengambil dari sebuah bola bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, kemudian dipukul dengan pemukul bola dengan gaya 2000 Newton selama 0,001 second. Tentukan impulsnya. Rumus impuls tadi kan F dikurang delta T. Udah diketahui tuh. F-nya itu 2000 Newton, delta T-nya itu belum diketahui kan. Yang diketahui itu T-nya 0,001. Untuk mencarinya, besarnya impuls 2000 dikali 0,001 second. Jadi itu sama dengan 2 Newton dikali second. Untuk yang nomor 2 itu dia juga mencari momentum benda yang sudah dikenai gaya dan perubahan momentumnya selain dari mencari impuls. Soalnya sebuah benda bermassa 1 kg sedang bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 20 meter per second. Tiba-tiba ada gaya yang bekerja pada benda searah dengan gerak benda sebesar 50 Newton selama 0,2 detik. Tentukan besar impuls gaya benda. Momentum pada sebelum dan sesudah dikenai gaya dan perubahan momentumnya. Yang diketahui itu kan M-nya, masanya sama dengan 1 kg. Gayanya itu 50 Newton.
kecepatannya itu 20 meter per second dan waktunya 0,2 second. Yang ditanya itu I-nya, baru P1, P2, dan delta P. Kita cari dulu impulsnya. Rumus impuls sama dengan gaya dikali waktu, sama dengan 10 Newton per second. Kita bisa lihat jawabannya maksudnya kita bisa lihat gaya dan waktunya dari soal di atas. Untuk momentum bola sebelum dikenai gaya, yaitu dia P pertama kan. Rumusnya itu sama dengan M dikali V. Masanya itu 1 dan kecepatannya itu 20. Jadi hasilnya 20 kg per meter per second. Itu momentum sebelum dikenai gaya. Untuk mencari momentum yang sudah dikenai gaya, dicari dulu berapa besar kecepatan benda sesudah dikenai gaya. Mula-mula benda bergerak lurus beraturan. Setelah dikenai gaya, benda bergerak selama 0,2 detik kan. Jadi itu rumusnya A sama dengan gaya per massa, jadinya 50 meter per second. Baru dimasukkan A dikali T ditambah V sama dengan 50 dikali 0,2 ditambah 20 sama dengan 30 meter per second. Momentum benda setelah dikenai gaya itu kita udah dapet tuh V2-nya, jadi masukin aja massa dikali 30 sama dengan 30 kg dikali meter per second. Untuk jawaban perubahan momentum, delta P itu cuma dikurang P2 dikurang P1. Jadi 30 dikurang 20, jadi hasilnya 10 kg meter per second. Sekian presentasi dari saya. Saya Adinda Diva Putri Irwana mengucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.